Dunia boleh berubah, tapi iman kita tidak boleh berubah. Amin kok. Jangan sampai dunia berubah, kita semua juga berubah, iman juga berubah, akhirnya kita jadi kalang kabut di tengah-tengah dunia ini. Dunia silakan berubah dengan perkembangan-perkembangannya, tapi iman kita kepada Tuhan jangan berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih banyak. Tuhan telah memanggil kami semua dalam persekutuan di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini. Bersama Om Gary Fahad dan keluarga semua, Om Ricky Fahad dan keluarga semua di sini. Juga bersama-sama dengan seluruh jemaat Facebook dimanapun berada, kami ada dalam sukacita ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Biar kami semua yang mungkin hanya sekedar ingin mengikuti, tapi biar ada pesan-pesan firman yang bisa kami bawa. Satu dua orang yang mungkin agak tidak senang dengan hal ini, kami percaya Roh Kudus yang memanggil akan menolong, memberkati dan menyentuh mereka dengan cara yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan. Kalau Tuhan dari pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja dengan cara Tuhan, tidak ada yang mampu untuk melawan sekeras apapun hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa kabar buat kita semua? Selamat malam, salam sukacita, salam penuh berkat, salam damai sejahtera. Semoga saudara-saudara diberkati malam hari ini bersama Om Ricky Fahad dan keluarga semua di sini di Weba sudah menyiapkan tempat bagi kami. Untuk semua teman-teman malam penuh berkat yang ada di seluruh Indonesia maupun di berbagai tempat di dunia yang telah mengikuti, terima kasih banyak. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian pembacaan Alkitab seperti yang sudah tertulis di bagian dari video ini. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Saya akan baca buat kita semua dan kita dapat mengikutinya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom, mama-mama semua, kita semua yang ada di sini. Shalom. Selamat malam, apa kabar? Semoga dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua di malam penuh berkat. Sekali lagi bersama Om Ricky Fahad dan seluruh keluarga yang ada di sini dari Weba. Salam sukacita, salam hormat buat kita semua. Apa kabar? Semoga saudara pun menikmati sesuatu. Bapak Ibu,
saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan kepada kita hal-hal kita sekarang. Saya ingin sampaikan bahwa dunia sudah berubah. Kalau kita duduk bercerita dengan orang tua, orang itu mereka bercerita tentang perubahan-perubahan. Jangankan itu. Dengan kami saja yang sekarang saja, kita bisa merasakan ada banyak sekali berubah. Terlepas dari dunia yang sudah maju karena perkembangan digital atau perkembangan zaman, tetapi ada yang berubah. Kita pakai contoh saja, dunia yang semakin maju. Kita lihat oto-oto tua dulu itu, mobil tua dong itu kan dulu pakai selengger itu. Putar, tuh taruh, baru putar begini, bunyi. Dulu oto begitu. Sekarang kan pakai kunci otomatis bisa. Dorang tidak pitekan sebegini langsung jalan. Woi, luar biasa. Mesin dulu berbeda dengan mesin sekarang. Mesin dulu tuh besar-besar. Dan itu kemudian sangat berbeda kalau kita lihat yang sekarang dengan yang dulu punya. Atau misalnya saudara-saudara kita lihat, jangankan yang mesin-mesin, sopir saja. Dulu sopir itu badan pasti besar-besar. Badan besar-besar, rompulengan, besar-besar. Setiap hari putar selengger, karena tidak besar. Sopir sekarang dong badan halus-halus, tipis-tipis, jarang angkat turun. Pakai alat nah. Jadi lebih gampang. Kaca dulu, lebih banyak kaca nako tuh. Kaca nako kita datang, kita pergi masih lengkap, pulang kaca satu jatuh karena hilang. Kaca nako itu. Luar biasa dia perubahan. Makanan misalnya. Orang timur dulu itu kan, sampai sekarang juga, tapi dulu kita kan lebih kenal jagung ketemak. Itu masak lama sekali. Sekarang sudah ada makanan baru, super mie. Makan lebih cepat, masak lebih cepat. Makin berubah. Dulu itu, kalau kita ingin kunci sesuatu, di kita punya itu kan pakai password. Begitu kan. Ada huruf, ada angka. Tapi sekarang langsung pakai sidik jari. Bukan sesidik jari. Pakai pakai kita pun muka, raut muka ini jadi harus yang kemana dulu baru tahu buka. Jadi sudah berubah. Dulu kalau mama-mama dong mau pergi belanja, itu dong bawa karung. Ada yang bawa karung plastik, karung goni dibawa dulu. Sekarang kan orang sudah pakai kantong saja, kantong kresek dong supir kantong plastik. Sudah berubah. Dulu itu kalau kita mau simpan berkas, file-file kita kalau kita mau simpan, itu pasti map tebal-tebal. Map tebal-tebal, lemari dong besar-besar, banyak-banyak. Tapi sekarang cukup simpan di flash disk, cukup simpan di sekarang dunia terlalu maju. Sekarang orang sudah simpan di internet lagi malah. Jadi dunia ini tambah hari tambah berubah. Nah, dalam dunia yang berubah sekarang ini, pasti saya kira saudara sepakat dengan saya bahwa dunia boleh berubah, tapi iman kita tidak boleh berubah. Amin kok. Jangan sampai dunia berubah, kita semua juga ikut berubah, iman juga berubah, akhirnya kita jadi kalang kabut di tengah-tengah dunia ini. Dunia silakan berubah dengan perkembangan-perkembangannya, tapi iman kita kepada Tuhan jangan berubah. Nah, malam hari ini kita baca satu bagian pembacaan Alkitab yang saya kira sejak sekolah minggu dulu kita sudah biasa dan kita sudah dengar ini. Kisah tentang Esau dan Yakub. Kisah tentang Esau dan Yakub. Saya tanya kepada banyak orang. Kira-kira kalau disuruh pilih, lebih suka jadi Esau atau jadi Yakub? Kalau saya tanya dong begitu. Tapi kalau misalnya tanya kita lebih suka mau jadi yang Esau atau jadi Yakub? Cinta kalau disuruh pilih mau jadi Esau atau Yakub? Yakub kok Esau? Mana-mana. Tapi beta tanya banyak orang, selalu dong berpikir kalau disuruh memilih mau pilih Esau atau Yakub, banyak yang ingin jadi Yakub. Karena kalau jadi Yakub itu lebih mantap lah daripada jadi Esau. Tapi seperti biasa kalau beta tanya, kerinduan kita jadi Yakub. Tapi apakah memang kita jadi Yakub betul? Dari segi karakter, dari segi hal-hal lain. Apakah memang kita jadi seperti Yakub? Belum tentu. Kadang-kadang itu hanya sekedar kerinduan-kerinduan kita. Kerinduan saya tidak bisa, dia harus dengan hal yang lebih dari sekedar kerinduan. Nah, saudara-saudara, saya ketika membaca bagian ini, saya merenungkan dengan baik. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau sama Esau.
Bukan, Tuhan tidak mau sama Esau. Saya coba baca Alkitab. Saya kira kita sama-sama baca Alkitab dan kita tahu saudara bahwa banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, kakak Adi dan lain sebagainya, yang justru Tuhan memilih berbeda dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Misalnya, kenapa Yakub bukan Esau? Padahal yang kakak siapa? Esau. Tapi Tuhan pilih Yakub. Tuhan pilih, kenapa bukan Yakub tetapi Esau? Kenapa bukan Kain tapi Habel? Kenapa bukan Ruben tapi Yusuf? Ruben kan anak pertama. Kenapa Tuhan pilih Yusuf? Kenapa Daud dan bukan Eliab? Kenapa bukan Amnon tetapi Salomo? Kenapa ya? Memang kalau kita bicara tentang pemilihan Tuhan atas kita, Tuhan punya hak istimewa. Tuhan punya hak prerogatif. Untuk kalau dia mau pilih saya, dia mau pilih Om Riki, dia mau pilih Maria, dia mau pilih Yusuf, dia mau pilih, Tuhan punya hak begitu. Tidak bisa dibantah, tidak bisa kita pergi ke protes, tidak bisa. Tetapi dari kita mestinya ada hal-hal juga yang saya kira dari segi kemanusiaan memang harus ada karakter yang baik. Kenapa saudara-saudara? Karena ini penting sekali buat kita. Ini soal karakter. Kalau kita baca Alkitab menemukan kakak adik yang Tuhan pilih adik dan bukan kakak. Misalnya tadi saya sudah sebutkan, kenapa bukan Yakub, kenapa bukan Esau tapi Yakub? Ini kan kemudian soal karakter. Kenapa bukan Ruben tapi Yusuf? Sama juga. Kenapa bukan Eliab tapi Daud? Kenapa bukan Amnon tapi Salomo? Nah, ini kan pasti Tuhan punya keputusan sendiri. Tapi dari kita pun mestinya harus ada. Harusnya kita juga bertanya, kenapa saya bukan dia? Atau sebaliknya, kenapa dia bukan saya? Nah, itu jadi hal yang penting. Karena saudara-saudara, kadang-kadang nih kalau untuk hal-hal yang baik, yang enak, yang indah, kita baku rampas. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Tetapi kalau untuk hal-hal yang seperti pelayanan itu orang suka betul bahela. Saya kasih contoh Kalau misalnya disuruh untuk mau jadi penatua diaken. Untuk penatua diaken. Banyak orang yang masih bilang begini. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Saya belum layak. Saya belum punya waktu. Kenapa harus saya? Untuk melayani Tuhan. Kenapa harus saya? Nanti kamu urus pelayan. Aduh, kenapa harus saya? Untuk melayani ini orang suka bertanya, kenapa harus saya? Tapi kalau misalnya Tuhan bilang begini, Bapak Mama diberi kesempatan untuk jadi orang paling kaya di Indonesia. Siapa yang berani bilang, aduh Tuhan nih, kenapa harus saya? Ada yang berani bilang begitu kok? Kamu diberi kesempatan jadi orang paling kaya di Indonesia, kenapa harus saya? Berani ada yang bilang begitu? Tidak bisa. Kalau kita sakit berat itu, kalau kita celaka, Tuhan kenapa harus saya? Kenapa? Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita jadi perempuan paling cantik semau. Siapa yang berani bilang, aduh kenapa harus saya? Satu saat kita diberi kesempatan jadi gubernur NTT. Siapa yang berani protes Tuhan minta maaf? Kenapa harus saya yang gubernur? Saya perasaan dengan orang dan tetangga dong ini. Jadi kalau yang enak-enak itu kita mau kita. Tapi kalau tanggung jawab pelayanan itu saudara, seringkali kita ini tidak mau kalau kita lebih suka tunjuk kepada orang lain. Nah, sebelum lebih jauh saya mau ajak kita renungkan dari awal dulu. Kenapa Esau disebut kakak? Coba saudara pikir kembali. Kenapa Esau disebut kakak? Coba. Tidak usah pikir yang rumit-rumit. Esau itu disebut kakak karena apa? Karena dia lahir duluan. Ya, kayak kita yang duduk-duduk di sini. Kita yang duduk di sini kan ada yang lahir tahun 50, tahun 40, tahun 60, tahun 70. Ini anak-anak dong, ini tahun 2000 belasan semua. Toh? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita disebut kakak? Kenapa kita disebut kakak? Ya karena kita lahir duluan. Karena kita muncul duluan. Karena kita ada di duluan. Siapa yang di sini kakak dan dia punya adik? Ya kita. Kenapa?
Karena kita lahir duluan. Itu berarti soal kakak dan adik itu tidak boleh dipertentangkan. Soal kakak dan adik itu tidak boleh dipertentangkan. Karena tidak ada yang bisa minta kepada Tuhan untuk dia jadi kakak atau dia jadi adik. Kakak adik ini kan sebutan untuk lahir duluan dan lahir kemudian saja. Tidak usah terlalu dipertentangkan. Yang penting kita saling menghormati satu dengan yang lain. Amin kok. Tapi kita kakak-kakak ini juga kadang-kadang sombong memati. Kita yang kakak-kakak ini kadang-kadang tidak mau minta maaf duluan. Kalau ada masalah sedikit nanti dia bilang begini, saya kakak. Mestinya kalau dia adik itu dia tahu diri. Dia mesti datang. Kalau pas Natal dia tidak datang, berarti kita sudah selesai. Bayangkan, kok kakak rendah hati sedikit, kira-kira bisa kok tidak? Mestinya bisa. Nah kita yang suka mempertentangkan itu. Padahal untuk kakak adik itu sesungguhnya tidak boleh dipertentangkan. Karena kita tidak bisa mengatur kita kakak atau kita adik. Dia soal hanya karena kita lahir lebih duluan. Kita ada lebih duluan. Nah, Esau yang kakak itu, saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan dia bekerja sebagai seorang pemburu. Nah, kan dia bekerja sebagai seorang pemburu. Mari kita lihat. Apa yang menjadi kebiasaan dia tiap-tiap hari. Karena dia bekerja sebagai pemburu, maka berburu itu seringkali hanya bergantung kepada buruan. Dia hanya bergantung kepada buruan, kepada alam, kepada rusa, babi hutan, atau apalah begitu yang dia buru. Dia sepertinya dia tergantung kepada rusa atau kepada alam. Ini kan dia pekerjaan ada di hutan, di alam. Bagi seorang pemburu kadang-kadang ia sangat spekulatif. Ada orang kalau dia bawa busur anak panah begitu, ada rusa lewat, dia cabut langsung dia panah. Kenapa tidak siap baik-baik? Aduh, belum tentu rusa yang datang sekarang ini. Kemudian di 1 jam berikutnya dia datang ulang. Jadi yang penting dapat lihat apa? Langsung. Dapat lihat apa? Langsung. Itu berarti bekerja sebagai pemburu ini cukup spekulatif sekali. Kan tidak ada yang pasti. Kalau kita pergi dapat, kalau tidak, tidak. Dan seterusnya. Kira-kira begitu. Atau yang berikut, saudara, orang-orang yang seperti Esau ini, kalau kita lihat dari definisi, kita mendefinisikan pekerjaan Esau. Ini sangat berkaitan dengan berpikir untuk hari ini saja. Orang-orang seperti pekerjaan seperti Esau itu berpikir untuk hari ini. Dia sulit untuk berpikir soal yang ke depan itu seperti apa. Sudah, mari kita pergi ke hutan saja dulu. Siapa tahu kita bisa dapat ini hewan ini hari, cukup. Nanti besok baru kita pikir lagi. Besok baru kita atur lagi. Yang penting hari ini ada. Saudara bisa bayangkan. Atau yang berikut, kalau kita definisikan pekerjaan Esau ini kan ada di luar rumah. Maka budaya dan kebiasaan yang dia pakai itu adalah budaya di luar rumah, bukan budaya di dalam rumah. Budaya yang di luar rumah itu lebih kuat, lebih mempengaruhi dan lebih dominan di dalam hidupnya. Kenapa? Kok tiap hari dia di luar rumah, maka dia berjumpa dengan budaya-budaya di luar. Nah, itu yang dia pakai. Atau yang terakhir, saudara, tentang kalau kita definisikan pekerjaan Esau. Maka karena ini di hutan yang berlaku hukum apa coba? Ya hukum alam, hukum rimba yang berlaku. Hukum rimba itu berarti siapa kuat ya dia yang menang. Weh, ini kalau karakter seperti ini yang kemudian Tuhan percayakan sebuah pekerjaan besar, weh, ini cukup bahaya ini. Cukup bermasalah karena ini soal kekuatan, uji kekuatan, siapa kuat dia menang. Nah, ini masalah. Nah, coba mari kita lihat. Kita mendefinisikan pekerjaan dari Yakub. Kita definisikan pekerjaan dari Yakub itu seperti apa. Tadi kita sudah definisikan pekerjaan dari Esau. Sekarang pekerjaan dari Yakub. Yakub itu kan ada di rumah, di kemah. Mari kita lihat. Dia kalau di kemah, di rumah berarti dia biasa apa? Masak. Kalau dia biasa masak, maka paling tidak ada 2 hal. Kalau dia biasa masak. Yang pertama, dia pasti tahu banyak sekali cara. Paling tidak resep lah. Saya bayangkan dulu kita masih di kampung nih, kalau dapat daging, goreng, bakar, rebus. Dengan cara yang sama, kalau kita ada di kota, apalagi masuk restoran, orang-orang bisa masak hanya dengan ini daging babi, dong bisa bikin 12, 13 macam sekali. Gitu bingung. Karena orang biasa masak, dia pun resep banyak.
Orang yang biasa masak itu, saudara-saudara, dia sangat berkaitan dengan bukan saja tahu banyak resep, tapi dia bisa ukur ketersediaan. Mama-mama dong tuh, kalau dong masak pagi, ay situ dong kasih tahu, Bapak, ini baras lah 1 kali masak, baras lah 2 kali masak. Orang yang di luar rumah itu dia datang, dia tahu makan saja. Tapi yang masak ini dong bisa tahu. Inilah 1 kali masak, inilah 2 kali masak. Jadi orang yang biasa masak itu dia bisa tahu, oh ini masak begini, takaran seperti apa. Dia tahu jumlah takaran juga. Biasanya kalau mau masak begitu, ada acara di rumah, kita tanya mama-mama yang ketua dapur dong. Mama dong, ini kira-kira kita butuh beras berapa kilo? Dong tanya, undangan berapa orang? Waktu kita suka tahu undangan berapa orang, maka kalau kita kasih tahu 100, dong mulai bilang, oh 1 kilo biasa sekian. Kalau hitung tambah kurang, maka kira-kira kita butuh beras sekian. Kira-kira gitu. Dia dong tahu dia pun takaran. Nah, ini kemudian orang-orang yang kerja di rumah seperti siapa? Yakub itu, dia bisa merasa. Dia bisa rasa tuh gini. Biasa kalau kerja di dapur itu kan dia tes sedikit. Dia pulida bisa rasa ini. Dia tidak mati rasa. Sebab kalau yang mati rasa ini baru kita kasih kesempatan dia ini, wah itu bahaya nanti. Jadi dia belajar untuk bisa merasa tiap saat. Nah, saudara-saudara, kita sudah bisa bedakan sekarang dari segi pekerjaan atau aktivitas tiap-tiap hari dari Yakub dan Esau. Itu 2 aktivitas yang berbeda, saudara. Ada satu kerja di luar rumah, sangat tergantung terhadap alam. Ada satu kerja di dalam rumah, yang lebih detail. Ini kemudian membentuk karakter mereka. Saudara bisa bayangkan. Tanpa, coba kita abaikan sedikit pikiran kita tentang Tuhan memilih Yakub. Coba kita abaikan. Tapi dari penjelasan tadi soal pekerjaan mereka. Satu di luar rumah, satu di dalam tenda, di dalam rumah ini. Lebih baik pilih yang mana? Yang ada di luar, kalau ada bata putar saja. Yang tergantung kepada alam. Atau yang dia ada di rumah dan secara sistematik dia bisa mengatur semuanya. Pasti saya kira saudara setuju kalau kita memilih yang ada di rumah. Nah, mari kita lihat. Hak kesulungan. Kadang-kadang kita salah memahami ini hak kesulungan. Kenapa kita salah memahami hak kesulungan? Banyak orang itu mengasumsikan hak kesulungan itu hanya untuk 2 hal. Yang pertama warisan. Kalau dia ada hak kesulungan berarti dia dapat warisan. Nah, kalau hak kesulungan hanya terbatas di warisan, ini yang tiap hari nanti kita bunuh gara-gara warisan. Saudara lihat, banyak keluarga tuh kakak adik itu bisa bakalahi hanya karena soal warisan. Karena kita bakalahi soal siapa yang berhak untuk hak kesulungan. Atau yang kedua, biasanya kalau bicara tentang hak kesulungan, orang bicara tentang laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya di sini laki-laki, misalnya dalam satu keluarga laki-laki yang 1 orang, wih ada apa-apa, wih harus di laki-laki ini. Karena dia yang ganti bapak dong. Nah. Jadi kita akan bicara di hal-hal yang seputaran itu. Lalu apa sih yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Alkitab berkaitan dengan hak-hak kesulungan? Supaya jangan kita terbatas hanya kepada mewarisi apa tadi? Mewarisi ini kekayaan harta dong ini. Ahli waris. Jangan hanya pikiran kita ada di situ. Dalam Alkitab, hak kesulungan itu berkaitan dengan 3 hal. Hak kesulungan itu berkaitan dengan 3 hal. Supaya kita bisa paham dan supaya kita bisa mengerti dan kita ikuti. Jadi sebentar ketika kita sadar bahwa siapa kita di hadapan Tuhan Allah, kita memiliki hak-hak ini. Yang pertama, saudara-saudara, hak kesulungan itu sangat berhubungan dengan hak untuk bermitra dan membangun relasi dengan Tuhan. Hak untuk berrelasi dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih itu adalah hak untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dalam Alkitab bicara tentang hak kesulungan itu hak untuk membangun hubungan. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kita mengidentifikasikan diri dulu. Tahu kita pun diri dulu bahwa kita ini adalah yang memiliki hak kesulungan. Kita punya hak membangun dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Tapi yang kedua,
Hak kesulungan itu berhubungan dengan hak untuk masuk tanah perjanjian. Kisah tentang Esau, Yakub, pemilihan terhadap Yakub bukan berkaitan dengan janji Tuhan terhadap Abraham. Hai, kamu nanti akan pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Ini kemudian menjadi simbol bahwa hak kesulungan itu menjadi simbol dari kita berhak masuk surga. Berhak untuk masuk surga. Kalau orang pita tanah Kanaan itu sebagai simbol, tapi yang paling penting dari semua itu adalah kita mendapat hak untuk masuk surga. Saya mau tanya, di antara kita siapa yang tidak mau masuk surga? Biasa yang omong saya tidak mau itu pasti dia ada mabuk, kalau tidak dia ada mengigo. Orang biar dia pemalas gereja karena dia tidak, tapi dia mau masuk surga. Orang seperti apapun dia akan mau masuk surga. Nah, kepada kita diberi hak untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Ini tanah yang Tuhan janjikan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Atau dalam konteks pembacaan ini kita sebut dengan yang punya hak kesulungan. Yang berikut yang ketiga adalah hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, siapa yang dapat hak ini, dia bukan saja masuk tanah perjanjian, bukan saja membangun relasi dengan Tuhan, tetapi dia juga mendapatkan hak untuk apa? Untuk menjadi berkat. Banyak orang ini menjadi berkat itu dengan bersungut-sungut. Menjadi berkat dengan tertekan. Menjadi berkat dengan hitung-hitung untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya, dia sulit sekali untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Padahal di dalam Alkitab setiap kali berbicara tentang hak kesulungan, dia punya 3 maksud. Pertama, hak untuk membangun relasi dengan Tuhan. Hak untuk masuk tanah perjanjian. Dan yang ketiga, hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat secara umum, ini hak untuk bertanggung jawab ini mah. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang Tuhan mau laksanakan di tengah-tengah dunia. Jadi tidak bisa kita kerja sedikit bangun lari, kerja sedikit bangun lari. Tidak bisa. Ini hak untuk bertanggung jawab. Mari kita lihat. Lalu bagaimana saudara-saudara? Aduh Pak Pendeta, setelah saya hitung-hitung, saya lihat-lihat, ternyata saya lebih berkarakter seperti Esau yang tinggal di luar rumah. Dan saya tidak berkarakter seperti Yakub. Bagaimana? Apakah ini bisa dirubah? Oh bisa. Bagaimana sekarang kita merubahnya? Saya ajak kita untuk merenungkan 1-2 hal ini. Pertama, isi baik-baik dalam pikiran dan perasaan kita, isi baik-baik di dalam hati kita, saudara-saudara. Isi baik-baik bahwa dunia ini kita yang atur. Bukan dunia yang atur kembali kita. Dunia mau berubah, silahkan dia berubah. Tapi dunia ini kita yang atur. Saya kenal satu orang tua di Alor, dia penambah Musa. Dia selalu bilang begini, barang dunia kita yang atur nih kok. Barang dunia kita yang atur. Jangan dunia yang atur kembali kita. Saya lihat ini kadang-kadang dunia atur kembali kita ini. Nah. Perkembangan dunia saat ini kadang-kadang membuat kita sudah tidak lagi berdaya terhadap ini perkembangan dunia. Tadi sejak awal ketika bicara tentang perubahan-perubahan di dunia, saya bilang dunia mau berubah dari tiap waktu. Mulai dari putar selengger sampai hari ini kita tendes kenop saja. Mulai dari berbagai hal yang lain. Tetapi bahwa manusia tidak boleh berubah. Terutama dari segi karakternya tidak boleh berubah. Itu mesti tetap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dunia kita yang atur. Jangan biarkan dunia atur kembali kita. Waktu penciptaan itu kan Tuhan bilang begini, manusia kamu yang urus ini dunia. Dunia mau baik tergantung kita, dunia mau rusak itu tergantung kita. Jadi sebenarnya kalau dunia ada rusak sekarang dengan berbagai perkembangan, ini karena soalnya ada pada manusia, bukan soal pada dunia. Kita ini kan paling suka menunjuk masalah kepada orang lain, mencari kambing hitam, dan lain sebagainya. Ini, saudara, coba misalnya kira-kira, coba kita jujur-jujur sah. Saya mau tanya kita, coba kita boleh jawab. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di sini. Saya mau tanya. Kalau kita naik motor, tidak pakai helm, terus kemudian polisi tahan kita.
waktu polisi tahan kita, ada orang yang lewat juga tidak pakai helm, tapi tidak ditahan oleh polisi. Kira-kira saudara akan ngomong apa? Beta ditahan, kenapa dia sudah ditahan? Ya, pasti begitu. Kenapa tahan sendiri, terus tahan sendiri? Kita lebih protes kepada kenapa kok tidak diperlakukan sama. Kan kita berpikir gitu. Kadang-kadang kan itu masuk akal sekali toh. Tetapi bukankah itu sangat berkaitan dengan kita kan tidak mau menerima kesalahan. Saya mau tanya, kita pakai helm ini sebenarnya untuk siapa? Untuk apa sebenarnya? Untuk selamat. Untuk kita atau untuk itu orang di sebelah? Untuk kita atau untuk polisi? Nah, kenapa kita tidak pakai helm? Waktu kita kena tahan, bukan kita bilang, aduh, saya minta maaf atau apa. Tidak usahlah kaitkan dengan orang lain. Kita bertanggung jawab kepada kita pun kesalahan tuh. Tapi kita ini ada apa-apa, pasti kita akan cari kambing hitam. Segala sesuatu. Kadang-kadang kita dengar khotbah juga bisa begitu juga. Oh, dia omong begitu, dia sudah lakukan. Misalnya begitu. Padahal mestinya kan waktu kita dapat poin misalnya begini. Oi, puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah dapat ini berkat dari firman Tuhan untuk mungkin ini Tuhan mau kasih tahu kita kok, Tuhan mau tegur kita kok atau apa. Nah, ini yang saudara lihat, ini Asnat Kalawali juga bilang di sini, polisi tidak adil. Jadi kita ada salah ini, tapi kita berusaha untuk salah orang dulu. Supaya kalau bisa kita, akhirnya saudara tahu. Saya ketemu banyak orang yang agak lucu sedikit. Misalnya dia tidak bawa SIM, atau misalnya dia tidak pakai helm. Terus dia kasih tahu, Pak polisi, aduh minta maaf. Ini saudara sakit di rumah sakit, jadi saya cepat-cepatin, akhirnya saya tidak sempat bawa. Terus dia lolos toh, polisi kasih lepas, dia lolos. Waktu ketemu kita dia cerita dan bangga sekali. Padahal tadi dia tipu ini. Tipu polisi tapi cerita dan bangga-bangga. Tadi saya kasih tahu, tadi beta kasih tahu bilang ini keluarga ada sakit kok cepat-cepat. Hanya karena mau lolos tipu. Tapi kita bangga. Nah, saya kira pesan kita hari ini nih penting dari firman Tuhan untuk kita sadar bahwa mestinya ini kan kemudian menjadi karakter tiap orang. Tuhan lihat juga ini Yakub dan Esau ini. Jangan-jangan ketika kita berjumpa dengan masalah, kecenderungan kita adalah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Dan kita tidak lihat bahwa, oh ternyata saya juga salah. Kamu tidak pakai helm. Harusnya kan kita salah. Mestinya kalau begitu datang langsung bilang, Bapak saya salah jadi tilang sudah. Oh. Ini saya lihat ada beberapa kali, waktu polisi dong ada operasi tilang di jalan. Ketika dia kena tahan, dia lihat ada dari sana tidak pakai helm, dia juga tahan, dia juga kembali jadi polisi, dia juga tahan supaya kasih polisi dong. Di satu titik itu benar, tapi yang saya maksudkan lebih di sini adalah mestinya kita tahu bahwa kita salah. Itu paling penting. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita begini. Kalau kita lihat, kalau kita pernah berkarakter atau sementara berkarakter seperti Esau yang kerjanya di luar rumah misalnya. Saya tidak bilang bahwa semua pekerjaan di luar rumah salah, saya tidak bilang begitu. Tapi poin yang saya mau pakai itu kira-kira begini, saudara. Di luar rumah itu kita kerja untuk dapat hasil. Tapi untuk makan itu di dalam rumah. Saya ulangi, di luar rumah itu kita kerja untuk dapat hasil. Makan itu dalam rumah. Nelayan itu kan tangkap ikan, itu di dalam laut. Bikin kuah asam di mana? Di rumah. Nah, waktu kita bawa pulang di rumah, misalnya ini pemburu kayak Esau, dia keluar di luar, di hutan dia dapat rusa 1 ekor. Itu kan dia langsung bakar di situ sah. Bakar di situ juga baik, tapi asal jadi. Coba bawa pulang makan di rumah. Waktu kita sudah dapat ini barang, kita mau bakar di rumah, kita mesti tahu. Yang masak dong kan kasih tahu kita dan kita juga pasti tahu. 1, dia pun kuku dong angka buang. Siapa yang makan dengan kuku? Duduk dia bilang, "Weh, bosan makan dia puisi kasih dia pun kuku kau kunyah-kunyah Kan tidak begitu. Kita dapat barang dari luar itu jangan semua kita pakai di dalam kita pun rumah. Kita banyak jalan di luar dapat lihat banyak toh, dapat pengalaman banyak di luar. Ada yang kita dapatkan, dunia berubah ini kita sudah dapat. Waktu bawa pulang di rumah itu kijang semua pakai. Ada yang bisa kita pakai, ada yang memang tidak bisa kita pakai. Amin, kok tidak?
Juga misalnya perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Ada yang bisa kita pakai, ada yang tidak usah kita pakai. Kedapa rusa begitu, masa kok dia pun kuku juga kita makan, dia pun tanduk juga kita makan. Wih, saya kira tidak tuh. Dia pun tanduk kan kita bisa alihkan fungsi. Jadi hiasan, atau bikin cincin kok, atau bikin apa kok, kan begitu. Nah, kita ini kadang-kadang, saya lihat kita puan anak, bahkan kita yang tua, donju satu. Keluar di luar berjumpa dengan pengalaman-pengalaman dan budaya-budaya di luar. Pulang datang mau pakai semua di dalam kita rumah. Tidak bisa begitu. Ada jemaat-jemaat itu, saudara-saudara. Jemaat Facebook dan jemaat-jemaat yang ada di sini. Saya mau sampaikan. Ada jemaat ini. Dia pernah pergi gereja di orang lain pun gereja. Selama ini dia bergereja di salah satu gereja tertentu misalnya. Sinode tertentu. Terus dia pergi gereja di orang lain pun gereja, dia lihat ke dia senang, baik di situ. Lantas dia pulang, dia minta supaya, kenapa kok kita pun gereja ini tidak bikin sama ke orang pun gereja. Padahal di kita pun gereja ini ketika dia melakukan sesuatu, itu kan dia punya dasar-dasar untuk melakukan sesuatu. Begitupun ketika di orang lain punya gereja. Kita yang episode kali jangan datang mau bawa semua yang kebiasaan di orang lain pun gereja, pakai di kita pun gereja. Kenapa? Karena apa ya? Bergereja itu bukan selera. Bukan selera. Untuk mendapatkan bagaimana kita bisa melayani Tuhan untuk segala macam, itu bukan kita punya selera, suka atau tidak suka. Tuhan bilang kepada Simon Petrus, "Weh, hari ini engkau jangan menjadi penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia." Waktu suruh jadi penjala manusia tuh pekerjaan yang dia suka, dia tidak suka. Kalau suruh penjala ikan, oh dia biasa. Soalnya suruh juga dia pi. Tapi menyuruh dia menjadi penjala manusia, dia mesti bertanggung jawab terhadap tugas baru itu. Dia membangun cinta terhadap tugas baru itu. Dia membangun sebuah tanggung jawab di situ. Nah, kita menajawab makan dia pu hati, Ibu Pendeta. Hormat. Memang betul. Ada hal yang perlu kita buang. Jangan terima lurus-lurus. Sebab kalau semua kita terima lurus-lurus, bukan kita yang ubahin dunia, lama-lama dunia yang ubah, kasta putar sembotong semua. Nah, mari kita renungkan. Setelah panjang lebar kita dengar ini kalimat, mulai ini khotbah, mulai bicara tentang kakak adik, Yakub dan Esau. Jangan posisi kakak adik itu dipertentangkan, dipertegas tiap-tiap hari. Ini kalau dipertegas terus-terus, saudara dengar, ada banyak kakak tidak bisa merendah. Banyak kakak itu kepingin untuk dihormati. Banyak kakak itu terlalu taruh dia standar tinggi sekali. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kita punya keluarga, kita punya kebersamaan, iman kepada Tuhan, kalau yang posisi kakak itu terlalu taruh standar tinggi sekali. Padahal kakak itu kan tidak ada yang bisa atur. Siapa yang, misalnya saya dan saya pun kakak, kami dua kakak adik. Pada waktu Tuhan mau izinkan kami ada di dunia, Tuhan pernah panggil kita, kau bilang, kamu dua pilih, siapa yang mau kakak, siapa mau adik. Kan tidak begitu. Kita pun kebiasaan saja, yang siapa lahir duluan dipanggil kakak. Yang lahir kemudian panggil adik. Nah, jangan mempertegas kakak adik ini sampai kalau ada hal adik mesti pi kakak. Kok kakak pi adik juga kenapa coba? Tidak apa-apa tuh. Kakak bisa pi adik juga. Yang paling penting untuk kita jaga itu adalah menghormati satu dari yang lain. Itu cukup. Satu menghormati yang lain. Kita ini yang kadang-kadang anak-anak pi di bapak dan mama. Bapak dan mama juga bisa pi anak dengan pilihan anak dong. Koma itu kalau bapak dong masih kuat-kuat. Kalau lutut dong suka matar, nah tidak usah pilihat, nanti anak doyan datang. Ini anak dong juga kadang-kadang su telepon ulang-ulang tidak datang. Jadi mesti kau tuh MP kuliah. Jadi bicara kakak adik itu jangan pertegas lagi dengan hal-hal yang kemudian itu hanya sekedar kita punya kebiasaan yang merusak. Yang kedua, dalam kaitan dengan hak kesulungan, kita ingat baik-baik bahwa sejumlah hal yang ada di situ tentang kesulungan, hak-hak kesulungan, berbeda dengan cara berpikir kita saat ini.
Hak kesulungan itu bukan berkaitan dengan mendapat warisan. Jangan. Hak kesulungan bukan berurusan dengan dapat warisan, berurusan dengan laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang kami urus soal ini, soal tanah. Kakak adik bakal ini hanya soal perempuan punya hak kok tidak punya hak di situ. Wah, ini berat. Di dalam Alkitab sudah menegaskan hak kesulungan itu ada 3. 1, hak untuk bermitra dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Mau jadi Yakub tadi saya tanya pertama, sudah bangun hubungan dengan Tuhan kok tidak? Dan sampai rindu untuk menjadi seperti Yakub tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berhak untuk masuk tanah perjanjian. Kalau tanah perjanjian Kanaan itu adalah simbol, maka dia puisi adalah hak tanah perjanjian itu adalah masuk surga. Kita mendapat hak waris untuk masuk surga. Bagaimana kita masuk surga? Ya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang membawa kita kepada surga. Dia yang menebus dan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana? Itu kedua. Yang ketiga, hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pak, apa kaitannya? Iyo, waktu Tuhan janji kepada Abraham, dia suka tahu, engkau akan menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa, dan raja-raja akan lahir daripadamu. Tuhan panggil dia duluan, tapi dia dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan tanggal dia datang duluan, dia dapat ini semua tanah yang ada di dunia, baru dia bilang ini dia pun nenek punya, dia pun bayi punya. Jadi berkat. Kadang-kadang ini orang Kupang bilang kita suka kobo. Kobo itu apa ya? Kobo itu apa ya Om Rike? Suka mau kuasai semua. Kuasai semua lagi sekikir untuk semua. Itu yang dia bilang lu kobo di situ. Lu dapat buang di situ. Kita ini sulit untuk jadi berkat. Tuhan bilang pada Abraham, engkau datang duluan, ma. Ingat orang lain yang jadi raja. Engkau cukup jadi bapa. Woi, menjadi berkat ini. Woy. Itu lagu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Karena ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena seumur lanjut, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sakit. Tapi waktu dicek, orang memang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban hanya, jadi berkat sedikit. Dan itu hak. Kalau kita jadi berkat, itu kan, masa kita mau jadi berkat kalau Tuhan tidak titip kasih kita berkat? Nah, karena Tuhan pasti memberkati kita, dan dia sudah memberkati kita, mestinya kita berbagi berkat. Dan saya kira itu menjadi penting bagi kita semua. Saudara-saudara, sudah 2 ini. Untuk kita renungkan baik-baik. Yang pertama soal kakak adik. Jangan dipertegas untuk hal-hal yang tidak penting di situ. Kadang-kadang untuk penghargaan kita, orang mau menikah saya ini, kalau dia langgar dia pu kakak, itu mesti gantung ame kalong mas 1 dulu di leher. Kakak sudah mau nikah duluan mah. Tunggu kalung mas lah dari adik. Tidak apa-apa. Ini soal ini apa ya? Soal hormat toh. Tapi jangan tujuan kita di kalung emas. Kalau tujuannya ada di penghormatan tidak apa-apa. Jangan tujuan kita ada di kalung emas. Jadi begitu. Jangan pertegas. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan hak-hak kesulungan, Tuhan tidak bicara soal laki-laki dan perempuan. Dia bicara tentang hak-hak yang menjadi bagian Tuhan mau untuk memberkati bangsa-bangsa melalui kita. Karena itu saudara-saudara, tidak bisa dapat barang di hutan terus mau bakar di situ, pulang tidak bawa kasih istri anak di rumah, wih, tadi kau makan daging rusa. Hai, lu hanya cerita sah. Saya mau tanya kita coba. Ini punya kaitan dengan iman. Saya mau tanya kita. Saudara percaya kalau daging rusa itu enak kok? Saya mau tanya kita. Daging rusa enak kok tidak? Enak. Siapa bisa cerita kepada saya daging rusa yang enak? Ada yang bisa cerita daging rusa itu enak? Bisa.
Ini makanan ini mesti dirasa, bukan diceritakan. Ini pi makan enak-enak pulang cerita. Bikin orang air liur meleleh saja. Lebih tidak usah. Nah, beriman kepada Tuhan ini juga, saya ingin sampaikan begini, saudara. Ini pengajarannya di sini. Saudara dengar. Saudara percaya kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cinta percaya Tuhan menciptakan. Percaya. Bunga ros itu Tuhan yang cipta atau bukan? Bunga ros Tuhan yang cipta. Sekarang saya mau tanya, bunga ros itu bagus kok tidak? Terlalu bagus. Sekarang tolong cerita kepada saya, bunga ros pun bagus. Bisa cerita? Bisa cerita bunga ros pun bagus. Lihat bunga ros yang bagus saja kita sulit menceritakan. Apalagi Tuhan. Jadi tidak bisa ada orang yang dia merasa dia kuasai Tuhan sendiri. Kalau ada apa-apa kita harus pilih dia saja. Mau tahu tentang Tuhan itu pengalaman bersama Tuhan. Bukan cerita tentang Tuhan. Mau tahu tentang Tuhan itu pengalaman dengan Tuhan. Sama kayak kita pergi makan daging, kita pilih bunga ros. Bukan cerita. Supaya kita lebih lagi di situ. Kalau tidak kita susah sekali. Kadang-kadang kita merasa, kadang-kadang kami pendeta ini kami merasa kami paling tahu tentang Tuhan. Jadi ada apa datang kotanya? Tidak. Ada orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kita butuh merendahkan diri untuk mendengar mereka. Untuk tahu sesungguhnya apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui mereka. Itu penting sekali. Karena kalau bunga rosa kita tidak bisa ceritakan, apalagi Tuhan. Kita cerita sepertinya kita sudah menguasai Tuhan. Padahal kita, saudara percaya kok tidak kalau Tuhan itu sangat besar dan luar biasa? Saudara percaya? Mungkinkah seorang manusia bisa kuasai Tuhan dengan utuh? Saya kira kita semua tahu tentang Agustinus di abad pertama tuh. Agustinus itu jalan-jalan di pinggir pantai, dia lihat anak kecil satu ada gali lubang, terus dia tanya, "Hei, gali lubang kau bikin apa?" "Saya mau kasih masuk ini air laut semua di lubang." Agustinus bilang, "Tidak mungkin." Tidak mungkin bagaimana? Air laut terlalu besar nupung lubang kecil anak begini mau kasih masuk ini barang bagaimana? Tidak mungkin kan? Ya. Terus anak bilang begini, "Lah sebegitu besar lalu engkau pu otak. Bapak pu otak itu hanya sebesar ini lubang, tapi mau isi Tuhan yang seluas ini samudra di dalam lubang ini. Tidak bisa. Tuhan terlalu besar. Dan itu tidak bisa kita cerita." Pak Pendeta, kalau begitu saya mau tanya. Berarti yang cerita-cerita sekolah minggu dan khotbah-khotbah pendeta itu tidak penting kok? Penting! Penting sekali cerita sekolah. Kok kita semua ini besar dari sekolah minggu. Cerita sekolah minggu penting, khotbah para pendeta penting. Berkaitan dengan pembentukan nilai. Tapi menjalani itu nilai kita yang jalani. Berkaitan dengan pembentukan. Nah kalau nilainya saja kita tidak mau terima, bagaimana kita menjalani? Ya saudara-saudara, kita baca, misalnya kita baca teks ini untuk memahami sesuatu di situ. Kadang-kadang saudara tahu, kayak misalnya begini, kita alami ulang-ulang nih. Soalnya, misalnya soal persembahan begitu soal persembahan. Ada orang yang, ini coba, saya juga alami, saya juga bikin begitu dulu, lama-lama juga berhenti. Kalau kita mau ibadah di rumah, majelis datang, ini ada kerja semua. Tapi sangka ame uang ini kau bagi kas dong satu. Lu pegang kok. Akhirnya dia kas masuk yang saya kasih dia, yang dia punya dia pakai kau pilih apa kok. Jadi akhirnya ya kita yang salah sendiri. Nilainya menjadi bermasalah. Jadi kita pakai nilai, kita pakai segala sesuatu tuh. Oh, ini yang mau kita jadi. Misalnya hari ini bicara tentang Esau dan Yakub. Konteks kita memang kakak adik itu kadang-kadang tidak akur. Kakak adik ini aduh, bakalai sana bakalai sini, tahu kenapa? Coba kalau mau bakalai begitu ikut tinju sako kan dapat uang. Daripada bakalai kakak adik. Kakak adik itu duduk tenang-tenang baganggu, mungkin lebih baik. Bila lu liatin lu foto dulu lu kiciana masa sekarang suwaduh, itu masih lebih baik. Daripada kita bertengkar. Orang tua dong yang sumati itu barangkali kalau dong bersama Tuhan di sorga ada lihat kita pasti dong tidak suka lihat kakak adik dong ada bakal lain satu dengan lain. Nah yang berikut yang terakhir.
Saya ingin sampaikan kepada kita, saudara-saudara, kita berjumpa dengan banyak sekali hal di luar rumah. Budaya-budaya di luar. Berbicara tentang sejumlah hal yang di luar. Kita tahu banyak banget. Tetapi yang di dalam rumah itu, jangan sampai kita bawa yang dari luar untuk ganti semua di dalam rumah. Padahal kita hidup besar dari yang dalam rumah. Bukan berarti kita tidak boleh beradaptasi. Kita tetap bisa beradaptasi. Kok dulu kan kita pakai korek api, sekarang sudah pakai pemantik. Dulu pakai kayu bakar, sekarang pakai kompor gas. Kan adaptasi juga. Tetapi tidak semua barang yang dari luar itu mesti ada di dalam rumah. Harus selektif betul-betul. Mana yang bisa masuk, mana tidak bisa masuk. Itu juga berkaitan dengan apa? Keputusan bersama. Saya kasih contoh. Tadi siang saya berbicara di Om Pendeta Jeffrey di perjalanan. Satu saat ada teolog satu nama Karl Barth. Dia menulis 600 halaman tidak setuju dengan ini baptisan untuk anak-anak. Baptis untuk anak-anak itu dia tidak setuju. Ketika dia punya anak nama Christoph Barth lahir, dia bawain anak kecil, bawa datang di gereja untuk ini anak dibaptis. Pendeta setempat bilang begini, Bapak akan menulis 600 halaman tidak setuju kepada baptis anak. Lalu kenapa bawain anak kecil kok datang baptis? Dengan santai sekali Karl Barth bilang begini. Saya kan teolog. Saya berbicara sesuatu berdasarkan sebuah analisa dan segala macam. Tetapi selama itu belum menjadi keputusan gereja, saya tidak bisa paksa itu. Saya mesti tunduk kepada apa yang menjadi keputusan gereja. Saudara bisa lihat kebesaran. Nah, itu orang besar tuh ada di situ. Dia bisa menganalisa, jungkir balik, bongkar balik ini semua, tapi kesepakatan. Nah, ini yang dia pakai. Kenapa? Karena kita percaya. Saya ingat ada orang tua satu bilang begini, kamu masih percaya kok tidak kalau sidang-sidang gereja itu Tuhan turut bekerja di dalam. Iya Pak, tapi dong ada begini. Iya, mestinya taruh dulu kita percaya kok tidak. Dan seterusnya. Kalau tidak, nanti ada masalah di situ. Nah, saudara lihat. Tapi kalau kitong bajau barindu Pak, memang betul. Badeka bakalai jauh barindu. Tapi kalau dari jauh baru barindu itu kan sama dan tidak mau mengelola masalah. Dulu ini Lot dan Abraham non juga begitu. Daripada tinggal badeka kau pukul, lebih baik kita bajau tapi barindu. Nanti pas saudara sakit dia menangis dari jauh, dia tidak datang tolong. Orang tua sakit dia tidak datang tolong. Sumati baru dia telepon bilang jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Nah, kau selama ini di mana? Kau orang tua sumati baru lu bilang jangan kubur dulu sebelum lu datang. Nah, jadi badeka juga tidak apa-apa, bajau juga tidak apa-apa. Tapi penghormatan dan baku sayang satu daya lain itu terlalu penting. Dan yang lebih penting adalah kakak adik, mbak saudara semua itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, itu sesuatu yang luar biasa toh bagi kita semua. Saudara-saudara, saya kira itu menjadi penting bagi kita semua. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang terus berubah tiap-tiap waktu. Kadang-kadang zaman yang terus berubah ini bisa bikin kita jadi liberal ini. Gereja juga jadi liberal malah. Hal-hal yang menyangkut dengan spiritualitas dan iman hampir-hampir orang mulai hilangkan. Dan ikut seperti apa yang bisa dipikirkan saja oleh manusia. Padahal otak manusia ini mau seluas lautan kok. Kok bisa memahami segala sesuatu tentang Tuhan. Kadang-kadang memang percaya kepada Tuhan harus merupakan sebuah percaya tanpa syarat. Tanpa bertanya. Percaya saja. Asal kujama cobanya, aku menjadi sembuh. Itu dia hanya percaya saja. Nah, sekarang kadang-kadang orang bilang, son mungkin no. Son mungkin. Ada sapun teman pelayan satu, dia pergi pelayanan di nenek tua satu. Don dua sendiri-sendiri duduk terus baca Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah baca habis firman Tuhan berjalan di atas air, teman berkhotbah bilang begini, nenek, ya, ini hari kita akan belajar dari Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini nenek jawab, son mungkin. Ya, aku memang mantu lihat, masa aku ada manusia bisa jalan di atas air. Ini kan butuh percaya.
Bahkan percaya itu bahkan percaya tanpa syarat. Percaya saja. Sebagaimana dia mengasihi kita tanpa syarat. Kita juga mesti percaya kepada dia tanpa syarat. Banyak orang percaya dengan syarat. Dengan syarat. Saya ikut lu, tapi lu ingat Nah, lu ingat, ini dia mulai kasih tahu. Persyaratan. Tuhan, saya sudah berdoa Tuhan, tapi ini sudah 3 kali. Kalau lebih dari ini Tuhan, aduh. Nah, kalau mulai pakai syarat begini, nah itu yang biasa jadi masalah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Apapun keadaan kita hari ini, baik sehat, baik sakit, atau apapun, saudara pastikan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu besar, terlalu kuat. Cara-cara manusia mungkin kita pakai. Tapi kita juga mungkin harus menunggu dan menanti apa yang harus Tuhan buat bagi kita. Karena itu kita butuh percaya kepada Tuhan.